Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita akan bahas terkait dengan hasil pengumuman secara resmi dari tim Bareskrim Polri terkait dengan hasil DNA. Tes dari ketiga sosok yang sedang menjadi kontroversi antara Ridwan Kamil beserta Lisa Mariana. Tiga sampel yang diambil, ini ada tiga sosok sebenarnya ya. Selain kedua orang tersebut, juga ada sosok dari putrinya dari Lisa Mariana yang kurang lebih adalah berusia sekitar 3 tahun. Dan hasilnya sudah disampaikan dari Kepala Biro Laboratorium Kedokteran Polri dan juga ahli forensik serta ahli DNA Polri, Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri yang mengatakan bahwa Ridwan Kamil tidak identik dengan putrinya Lisa Mariana. Tapi kita bahas dulu ya, poin-poin apa yang disampaikan di sini. Karena seperti biasa, aku lihat reaksi dari Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana memiliki reaksi yang unik-unik. Kita akan coba lihat di sini pada saat mereka menyaksikan tayangan penyampaian dari tim Bareskrim Polri. Yang pertama begini, kita bahasnya adalah untuk pengambilan sampel dan juga pengujiannya itu secara resmi telah dilakukan dari tim Bareskrim mulai 7 Agustus 2025 melalui bukal swab dan juga darah yang dilakukan dalam tabung, dan kemudian 8 sampai 12 Agustus 2025 mulai dilakukan analisanya di laboratorium Polri, mulai diperiksa 6 sampel DNA tersebut, diantaranya ekstraksi DNA, amplifikasi, dan juga analisis profil DNA. Hasilnya, separuh profil anak cocok dengan separuh profil dari Lisa Mariana, tapi tidak cocok dengan Ridwan Kamil. Salah satu poinnya adalah itu, tapi coba kita simak dulu keterangan dari Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri. Apakah ada hal-hal yang menurut Lisa Mariana bahwa saya udah tahu katanya ini hasilnya bakal seperti ini. Memang Lisa mencium ada kejanggalan. Coba kita lihat dulu cuplikannya berikut ini teman-teman. Dari pemeriksaan DNA yang telah dilakukan, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium DNA sebagai berikut. A. Separuh profil DNA Selina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana Presley Zulkandar. Oke. Untuk bagian ini, kalau separuh, artinya kan kalau data DNA itu kan sifatnya ya kuantitatif ya, angka ya, persentase berapa miripnya begitu. Kalau dengan adanya data tersebut, berarti sampelnya memang betul. Ini bisa mengkonfirmasi bahwa sampel yang diambil dan juga diuji itu adalah dari salah satu bagian anaknya Lisa Mariana. Oke, kita bahas bagian ini dulu, karena ada masyarakat juga yang sepertinya tidak yakin dengan hasil ini. B. Separuh profil DNA Selina Azura lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Oke, ini yang mengindikasikan dan mengatakan dan menyimpulkan bahwa anak tersebut bukan miliknya Ridwan Kamil. Karena logikanya gini ya, kalau ada masyarakat yang berpikir bisa aja, yes, mungkin gitu ya. Kalau untuk dokter-dokter forensiknya, mereka melakukan tugasnya sudah benar lah, melakukan proses yang A, B, C, dan sampai Z-nya itu sudah oke. Tetapi kalau terjadi kayak sampelnya salah pengambilannya atau sengaja dimanipulasi, tapi sampel di sini mengatakan bahwa 50% tersebut adalah mirip atau cocok dengan Lisa Mariana. Artinya itu memang anaknya Lisa Mariana. Kan Lisa Mariana setahu kita di media punya 2 anak. Yang satunya kan berbeda lagi bapaknya begitu. Apakah mungkin dugaan yang diambil adalah sampel itu? Ya, agak sulit karena dari tim forensik pasti sudah melakukan SOP-nya, melakukan pengambilan sampelnya, ada buktinya, ada rekamannya, yang harusnya ini juga menjadi salah satu file ya ditunjukkan ke media gitu harusnya. Ini bukti lagi ngambil sampelnya. Kalau untuk prosesnya aku yakin banget lah dari tim forensik sudah benar gitu. Cuman masalah samplingnya, apakah itu betulan yang diambil pada saat itu, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut lagi di sini. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Demikian hasil pemeriksaan DNA. Oke, itu yang disampaikan dari Bu Hastri ya.
Secara reaksi dari Lisanya bagaimana? Wah, Lisa juga kan nonton ya secara langsung pada saat live tersebut di media nasional Indonesia. Dia kelihatan emosi dan kayak suaranya bergetar gitu. Bahkan dia membuat status di Instagramnya, Lisa Mariana ya. Dia bilang begini, Allah bongkar tuntaslah katanya gitu. Terus ini yang disampaikan berikutnya. Tidak akan kubiarkan kecurangan terjadi. Mhm. Ya, jadi udah Pak, jangan berkeras hati, ya. Tadi minta-minta perdamaian, bagaimana ini? Oke, Sama saya aja udah deh. Capek saya, kecurangan sakit maksudnya. Pak saya, ya. Tanggung jawab di akhirat Pak. Oke. Iya, tanggal 22 saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi, ya. Saya juga bingung kenapa ada bersurat KPK. Ini belum final. Buat bilang ini belum final. Kita bongkar setuntas-tuntasnya. Ya, jangan biarkan ada kecurangan di sini. Oke, katanya ini belum final, saya akan bongkar setuntas-tuntasnya. Oke, itu adalah reaksi dari Lisa Mariana sesaat setelah dia mengetahui hasil dari Bareskrim dari tes DNA-nya. Dalam tes DNA, maksud itu dalam pengumuman tes DNA hari ini di Bareskrim Polri, itu tidak dihadiri baik dari Lisa ataupun juga Ridwan Kamil. Reaksi Ridwan Kamil bagaimana? Oh, aku lihat di Instagramnya tidak ada kehidupan sepertinya di sana. Nah, tetapi yang anehnya gini ya teman-teman. Kalau secara logika kita harus mempercayai hasil dari tes DNA tersebut ya. Karena memang itu adalah data yang saintifik yang boleh dibilang data tidak terbantahkan. Memang itu adalah bukan miliknya Ridwan Kamil. Tetapi secara psikologi gitu ya, bahwa seorang Lisa Mariana begitu beraninya menyampaikan tuduhan-tuduhan ke Ridwan Kamil. Bahkan ada dugaan misalnya sudah pernah dibiayai beberapa tahun oleh seorang Ridwan Kamil. Kenapa dia mau melakukan seperti itu? Apakah dia ngerasa kayak masih ada rasa kemanusiaannya dengan Lisa makanya masih terus membiayai hingga akhirnya dihentikan dan itu yang diduga menjadi salah satu poin kenapa Lisa menyampaikan tuduhan-tuduhan tersebut atau karena ada urusan yang lain. Tetapi dari masyarakat yang aku lihat komentarnya adalah begini, oke, anggap aja hasil dari tes DNA ini adalah sudah 100% benar, tidak ada kecurangan atau manipulasi apapun. Tetapi ini tidak membantah terkait adanya peristiwa hubungan dewasa tersebut. Ya, I don't know juga, Lisa memiliki bukti-bukti kah mengarah ke sana? Kalau sudah ngomongin masalah ke hukum, kita nggak bisa hanya rely pada satu hal saja ya, karena dalam dunia hukum kan, ini kalau kita ngomongin hukum ya, kalau ngomongin secara naluri, psikologi, dan dari sikap-sikapnya, banyak yang yakin telah terjadi hal tersebut. Tetapi kalau dikategorikan fakta secara hukum, itu harus ada dua alat bukti yang kuat. Ada 5 jenis alat bukti kan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Untuk membuktikan terkait ada hubungannya tersebut, terlepas bahwa anaknya bukan miliknya Ridwan Kamil gitu, ya minimal harus ada dua alat bukti ini. Dan secara hukum, aku lihat memang dari Lisa ini sangat lemah banget teman-teman. Dia akan terkena pasal yang luar biasa, nggak main-main yang sudah dipersiapkan oleh timnya Ridwan Kamil di sini. Karena kan sudah terbukti secara sahnya ini bukanlah miliknya dia. Tapi alangkah jauh lebih baiknya lagi untuk lebih meyakinkan masyarakat yang sekarang terpecah menjadi dua. Ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya dengan hasil dari Bareskrim Polri ini. Bagaimana kalau seandainya ini juga dilakukan tes DNA-nya di rumah sakit swasta, ada pembandingnya. Nggak usah deh ke luar negeri, cukup di Indonesia aja. Atau bahkan agar lebih meyakinkan, ya ke Singapura aja. Jadi biar ada pembandingnya. Tetapi menurut aku, kalaupun tes tersebut dilakukan di rumah sakit yang lain atau yang sudah standar gitu, karena di Indonesia kan yang memiliki SOP standarisasi internasional untuk tes DNA, setahu aku cuman ada satu ya atau dua lah, kayaknya satu sih, ya ini yang di Bareskrim Polri ini yang sudah sesuai dengan standar. Dan kalau harus ada pembanding, paling nggak harus di Singapura kan ya. Dan itu juga memakan biaya. Apakah Lisa mau berkontribusi membiayai itu semua? Kalau Ridwan Kamil mah uangnya kan banyak kan, jadi nggak sulit bagi dia.
Tetapi apakah itu mungkin dilakukan? Karena sekarang hasilnya lebih favornya, mendukungnya, lebih condong berpihak adalah ke Ridwan Kamil. Kalau ini akan terus dilakukan proses hukumnya, ya Lisa Mariana akan terkena dengan ini. Karena kan waktu di persidangan terakhir ya, ada statement bahwa kenapa Lisa itu memperjuangkan putrinya, karena dia mau berjuang untuk perdatanya gitu loh, hak-hak perdata dari putrinya, ya ini adalah terkait dengan masalah uang lah ya, untuk masalah pendidikan, biaya, dan sebagainya. Kalau secara pribadi aku menilainya, apakah aku yakin ini hasilnya valid atau enggak? Kalau secara pribadi, aku melihat kredibilitas dari Bu Hastri, aku yakin yang dilakukan beliau itu sudah sesuai SOP dan juga benar. Tetapi yang dicurigai takutnya adalah samplingnya itu sudah benar atau belum pengambilannya gitu loh. Kalau untuk pengecekannya aku yakin, cuman dengan adanya hasil bahwa separuh profil anak cocok dengan separuh profil dari Lisa, apakah itu sudah mengkonfirmasi bahwa memang betul sampelnya dilakukan adalah itu? Kalau itu semuanya sudah sesuai SOP, aku sih suka tidak suka harus percaya dengan hasil yang disampaikan dari tim Bareskrim Polri. Karena pada saat sudah terjadi perdebatan seperti ini, hal yang bisa meredam kita adalah data saintifik atau data ilmiah. Itu dari segi data-data ilmiah, teman-teman, kita harus percaya dengan hasil tes DNA ini, walaupun harus dikonfirmasi ulang agar lebih meyakinkan dengan ada tes DNA pembandingnya. Tetapi dari segi profil seorang Lisa Mariana ya, yang dia pun mengakui tentang perilaku pergaulan hidup bebasnya dulu ya, dia mengakui di banyak media, ya aku rasa dengan adanya kejadian ini kayaknya bukan hal yang mengejutkan lagi bahwa ya terlepas apapun ya pendapat kita tentang perilaku tersebut, tapi dengan faktor resiko yang dia lakukan di pola hidup zaman dulu, menurut aku sih ya nggak menutup kemungkinan bahwa itu bukanlah miliknya Ridwan Kamil begitu. Karena case seperti ini tuh banyak loh di Indonesia ya. Bukan cuma dialami oleh Lisa Mariana aja. Banyak nih perempuan-perempuan melakukan hubungan dengan banyak pria gitu. Tapi pada saat terjadi pembuahannya, bingung nih sama yang mana gitu. Apakah ini mengarah ke sana juga dengan gaya hidup yang dilakukan oleh Lisa Mariana dulu, tanpa bermaksud menghakimi, ini adalah fokusnya ke masalah faktor biologis saja kan ya, karena ngomongin soal tes DNA di sini. Oke, kita lihat nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah proses hukumnya akan berhenti, Ridwan Kamil timnya tidak akan melanjutkan proses hukum ke Lisa Mariana, atau justru akan terus dilanjutkan, atau Lisa Mariana akan legowo gitu, atau bahkan malah melakukan manuver-manuver lainnya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.